Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada para siswa kelas 9 di channel Guru Muda. Pada kesempatan kali ini akan dibahas materi kelas 9 pelajaran IPS. Kita akan membahas bab 2 mengenai perubahan sosial budaya dan globalisasi. Yang pertama ini akan dibahas subbab A, yaitu perubahan sosial budaya. Sebelum kita ke materi, mari kita lihat dulu KD pada materi pada video ini. Silahkan bisa dibaca sendiri. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, diharapkan setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu mengetahui pengertian perubahan sosial budaya dan menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Baik, kita langsung saja ke materi. Yang pertama adalah pendahuluan. Perubahan sosial budaya meliputi berbagai hal seperti cara berpikir, berperilaku, dan alat-alat. Dalam cara berpikir, masyarakat juga mengalami perubahan. Misalnya, perubahan dari berpikir magis ke rasional, yaitu menerima segala sesuatu secara objektif dengan menggunakan pikiran yang rasional. Selain itu, terdapat juga perubahan dalam penggunaan alat dari tradisional ke alat yang lebih modern. Kingsley Davis mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan dalam kebudayaan mencakup hal-hal seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan filsafat. Menurutnya, perubahan sosial sebagai perubahan pada sistem sosial, struktur, dan fungsi masyarakat. Lantas, apa saja yang termasuk perubahan sosial dan perubahan budaya? Perubahan sosial misalnya perubahan perilaku remaja, perubahan nilai dan norma dalam masyarakat, perubahan pada peran perempuan dan laki-laki, serta masih banyak perubahan lainnya. Budaya dapat diartikan sebagai hasil cipta rasa karsa manusia. Hal-hal yang termasuk dalam perubahan budaya diantaranya adalah perubahan pada alat transportasi, alat komunikasi, serta perubahan pada bidang budaya lainnya. Nah, itulah sekilas mengenai perubahan sosial budaya. Kemudian berikutnya adalah bentuk perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya dalam masyarakat sangatlah banyak dan juga beragam, baik bentuk ataupun jenisnya. Oleh karena itu, untuk mempermudah mempelajari bentuk perubahan sosial budaya, kita perlu mengklasifikasikannya. Ada 3 klasifikasi, yaitu perubahan dilihat dari waktunya, dilihat dari pengaruhnya, dan dilihat dari perencanaannya. Yang pertama, perubahan dilihat dari waktunya. Perubahan sosial yang terjadi mempunyai kecepatan atau waktu yang berbeda-beda antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Pada masyarakat tradisional, tentunya kecepatan perubahan sosial budayanya akan lebih lambat dibandingkan dengan masyarakat modern. Mengapa? Karena masyarakat modern lebih terbuka dan heterogen dibandingkan dengan masyarakat tradisional. Ada 2 jenis perubahan sosial berdasarkan waktu perubahannya. Yang pertama, perubahan sosial lambat atau evolusi. Evolusi merupakan perubahan sosial yang memerlukan waktu lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Perubahan sosial pada masyarakat tradisional dapat dikategorikan mengalami perubahan lambat ini. Dalam masyarakat tradisional, perubahan yang terjadi kecil dan cukup lama, sehingga mereka seolah tampak tidak mengalami perubahan.
Contoh dari perubahan evolusi adalah kehidupan masyarakat primitif. Lamanya waktu yang diperlukan dalam perubahan mata pencaharian masyarakat dari masa berburu dan meramu, bercocok tanam dan beternak, masa pertanian, dan masa perundagian dapat dicontohkan untuk perubahan evolusi. Kemudian yang berikutnya adalah perubahan sosial cepat atau revolusi. Apakah yang dimaksud perubahan sosial budaya cepat atau revolusi? Revolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Revolusi industri merupakan perubahan sosial budaya yang dapat dikategorikan dalam perubahan sosial cepat ini. Perubahan besar terjadi di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Revolusi Inggris dianggap sebagai pelopor revolusi di negara lain. Revolusi industri membawa akibat dalam berbagai bidang kehidupan bagi negaranya ataupun bagi negara lain. Antara lain, proses mekanisasi dalam usaha industri, perdagangan makin berkembang, transportasi lancar, berkembangnya urbanisasi, dan terjadinya kesenjangan sosial. Itulah perubahan dilihat dari waktunya. Kemudian jika dilihat dari pengaruhnya, ada dua, yaitu perubahan yang pengaruhnya kecil dan perubahan yang pengaruhnya besar. Yang pertama, perubahan yang pengaruhnya kecil ini diikuti oleh sebagian kecil orang. Perubahan ini tidak membawa perubahan mendasar pada bidang kehidupan. Perubahan yang pengaruhnya kecil merupakan perubahan yang tidak membawa perubahan pada unsur struktur sosial masyarakat. Perubahan yang pengaruhnya kecil artinya perubahan tersebut hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukainya, sehingga perubahan ini tidak membawa pengaruh berarti bagi sebagian besar masyarakat. Contohnya adalah perubahan model baju kekinian yang digemari oleh anak muda. Kemudian yang kedua, perubahan yang pengaruhnya besar. Perubahan yang pengaruhnya besar adalah perubahan yang membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan dalam suatu masyarakat. Industrialisasi merupakan salah satu contoh dari bentuk perubahan ini. Industrialisasi membawa pengaruh besar terhadap berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Industrialisasi merupakan proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem mata pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Proses industrialisasi dapat ditemukan dalam masyarakat kota ataupun masyarakat desa. Pembangunan pabrik-pabrik untuk kepentingan industri sebagai bagian dari proses industrialisasi. Nah, itulah perubahan dilihat dari pengaruhnya. Kemudian yang ketiga, klasifikasi yang ketiga, perubahan dilihat dari perencanaannya. Ada dua. Yang pertama, perubahan yang direncanakan. Perubahan yang direncanakan merupakan perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Pembangunan dapat dikatakan sebagai contoh perubahan sosial yang dikehendaki dan direncanakan. Salah satu contoh pembangunan yang dilakukan di Indonesia adalah pembangunan jalan. Kemudian yang kedua, perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir, dan sebagainya akan membawa perubahan bagi masyarakat yang mengalaminya. Perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan terkadang terjadi sebagai akibat perubahan yang direncanakan. Sebagai contoh,
Perubahan penggunaan traktor dalam teknologi pertanian merupakan sebuah perubahan yang direncanakan. Kemajuan dan penerapan teknologi itu menguntungkan petani karena menghemat tenaga, waktu, dan biaya. Namun, di sisi lain, menimbulkan dampak yang tidak direncanakan. Misalnya, banyak buruh tani kehilangan pekerjaan karena tenaganya telah digantikan mesin. Selain itu, dampak lainnya adalah memudarnya nilai kegotong royongan warga masyarakat dalam mengerjakan lahan pertaniannya. Itulah tadi perubahan jika dilihat dari perencanaannya. Itu untuk bagian yang pertama mengenai bentuk perubahan sosial budaya. Untuk yang kedua, faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya akan dibahas pada video berikutnya supaya tidak terlalu panjang. Mungkin itu saja. Jika ada pertanyaan bisa didiskusikan dalam forum kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.